Ya, kalau memang seperti itu ya nanti kita berikan. Saya tidak memberikan itu karena saya khawatir anak-anak ini mindsetnya berubah nanti, kembali lagi ke seperti Orde Baru. Kita justru yang di depan membawa tameng dan penungan itu. Nah, ini kan sebenarnya tugas kepolisian. Ketika polisian nggak mampu, baru TNI yang maju. Nah, saya melihat kemarin itu ya mampu, tapi mampu kok menengai terus digebuki menengai, atau memang apa namanya? Jadi saya lihat kan dia bertahan aja kan dengan di atas melumpuk jadi satu. Dan sementara ini yang pendemonya ini bawa batu besar-besar itu Pak, dilemparkan ke yang melempari itulah. Iya kan, TNI-nya mama masyarakatnya 1000 ya kita keluarkan 1000, satu meeting satu itu kan selesai. Gak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu gitu. Tahu dipiting ya? Nah itu dipiting aja satu-satu. Saya khawatir kalau pakai alat nanti kita juga bertahan dilempari tadi. Anak-anak berani maju terus bertahan, dilempari ngamuk juga tambahan. Ada itu alat di Babek itu, di Babek ada ya? Nah, cuma nanti cara penggunaannya ya Pangdam supaya dilatihkan pada mereka sampai sejauh mana. Karena saya yakin kalau TNI dipukuli seperti itu mesti nggak tahan itu mesti nggak akan diem aja dilempari kayak itu, mesti ngamuk pasti. Kita ini prajurit kita kan gampang ngamuknya itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Pernyataan yang dilontarkan oleh Panglima TNI Yudo Margono akhirnya menuai kecaman dari netizen. Satu piting satu atau piting aja satu-satu. Statement ini akhirnya dikecam keras. Seolah-olah zaman sekarang ini adalah zaman Orde Baru. Seolah-olah bahwa masyarakat ini adalah musuh. Tentu ini sangat disayangkan. TNI dan Polri, mereka itu digaji oleh rakyat. Pangkat, jabatan, segala pernak-pernik yang digunakan oleh TNI dan Polri itu adalah uang rakyat. Mereka dibayar oleh rakyat. Tetapi kenapa jika pada akhirnya rakyat pula lah yang dimusuhi oleh anggota TNI dan Polri ini? Sangat disayangkan jika seorang Panglima TNI mengeluarkan pernyataan seperti ini. Tidak heran jika pada akhirnya beliau pun harus dikecam keras oleh tokoh-tokoh bangsa, oleh netizen di negeri ini yang tidak terima, yang menilai bahwa Panglima TNI ini hanya bisa bersikap semena-mena dan menganggap masyarakat adalah musuh di bangsa ini. Saudara, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini, dan nanti di akhir video saya akan memberikan tanggapannya. Mari kita simak bersama-sama. Wabarakatuh. Pada kesempatan menyampaikan pesan kepada Bapak Panglima TNI, di mana Bapak menyampaikan bahwasanya untuk memiting para pendemo di Rempang, Pulau Galang, Kepulauan Riau. Kami menyampaikan kekecewaan yang sangat besar kepada Bapak Panglima TNI. Karena Panglima TNI itu lahir dari rahimnya Ibu Pertiwi. Lahir dari rahimnya rakyat. Tidak sepantasnya kalau bicara seperti itu kepada rakyat.
Pimpinan politik itu adalah bukan tuan daripada TNI dan Polri. Pimpinan politik itu hanya berganti dalam siklus 5 tahunan. Oleh karenanya, saya berharap pernyataan seperti itu tidak terlontar lagi dari Panglima TNI. Kepada Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, para prajurit, polisi dan TNI, saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak sekalian, di bulan Maulid, di kelahiran Rasulullah ini, pulanglah ke rumah, datang ibu-ibu saudara, tanyakan apakah ketika dia mengandung, apakah ketika dia melahirkan, apakah ketika dia merawat saudara, menjadikan saudara TNI dan Polri, ibu-ibu saudara memerintahkan saudara untuk menyakiti rakyat. Tanyakan kepada ibu saudara, apakah ibu-ibu Anda itu mencita-citakan Anda untuk menyakiti rakyat, untuk mengusir mereka dari tanah airnya? Itu yang harus dipikirkan oleh Panglima TNI, Polri dan para prajurit. Tapi kalau ibu-ibu kalian tidak memerintahkan kalian untuk menjadi jahat kepada rakyat, tidak menjadi zalim kepada rakyat, maka jabatan itu adalah tidak penting. Kepada saudara sahabatku, para prajurit TNI, Panglima TNI, Kapolri, datangilah ibu di kelahiran Rasulullah ini. Ini adalah momen penting untuk bangsa Indonesia. Apakah masuknya para investor itu adalah investasi ataukah sebagai invasi kepada Indonesia? Ingat, sekali lagi mohon kepada saudara-saudaraku TNI dan Polri, janganlah mau tunduk oleh kekuasaan yang hanya berganti dalam 5 tahun. Tunduklah kepada rakyat yang menggaji saudara, lahir dari rahim rakyat. Itu yang harus saudara hormati. Rakyat tidak perlu yang macam-macam. Rakyat perlu makan, rakyat perlu rumah. Itu yang diperlukan rakyat, ketenangan, bukan investasi yang sebenarnya hanya adalah kedok semata-mata untuk mungkin dapat merusak bangsa ini. Jadi sekali lagi kepada saudaraku, Panglima TNI, Polri, prajurit TNI, prajurit Polri, pulanglah ke rumah, tanyakan kepada ibu saudara, apakah saudara dilahirkan, dibesarkan untuk menyakiti rakyat? Itu yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Kami sangat menyesalkan apa yang saudara sampaikan melalui media, bahwasanya saudara akan meeting rakyat di bulan Maulid ini, di kelahiran Rasulullah, di tahun gajah ini. Semoga orang-orang zalim itu habis dihancurkan. Tetapi apabila saudara masih punya hati nurani, semoga dibukakan hatinya untuk berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada Tuhan Anda adalah rakyat Indonesia. Saudara-saudaraku, untuk menjaga NKRI, untuk menjaga Ibu Pertiwi, bukan untuk disimpangkan, menyakiti hati rakyat, apalagi mengusir rakyat dari tempatnya. Hari ini saya ingin menyampaikan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membukakan hati para pemimpin-pemimpin kita. Di bulan Maulid ini saya juga ingin menyampaikan, semoga kita betul-betul berpihak kepada rakyat. Hari ini dari Kalimantan Selatan, dari Amuntai, saya bersama kawan-kawan sangat berharap pemerintah berpikir lebih jernih, berpikir lebih sehat, berpikir lebih rasional, agar masyarakat, agar rakyat terayomi. Kepada saudara-saudaraku yang di Rempang, Galang, Kepulauan Riau, atau dimanapun berada, kami merasa senasib sepenanggungan. Kami hanya bisa mendoakan pada hari ini, semoga semua kesulitan itu menjadi hilang, kesulitan itu dimudahkan, dan kejaliman-kejaliman itu hancur sesuai dengan pada saat kelahiran Rasulullah, di mana tentara gajah itu hancur lebur. Kali lagi, semoga Indonesia menjadi lebih baik. Demikian hari ini kami sampaikan dari Amuntai, Kalimantan Selatan. Saya Anang Rosadi. Sekali lagi berharap Panglima TNI agar lebih bijak di dalam menyampaikan ucapan-ucapannya, karena Bapak, para prajurit juga adalah lahir dari rahimnya rakyat, lahirnya dari Ibu Pertiwi yang digaji oleh rakyat, untuk menjaga rakyat sebaik-baiknya. Kalau misalnya
perintah itu tidak sesuai hati nurani, akan lebih baik mundur. Tidak ada gunanya jabatan yang disandang, tidak ada gunanya pakaian yang disandang atau pangkat yang disandang, tapi mengingkari apa yang seharusnya dilakukan, berpihak kepada rakyat, menjaga rakyat. Demikian, sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam. Kita harus percaya karena kita sudah yakin bahwa kita sudah masuk TNI ini. Yuk, ayo kita besarkan TNI ini. Ayo kita bawa institusi TNI yang lebih besar, yang kuat, sehingga orang menjadi segan melihat TNI ini. Ya, walaupun kita bisa mengikuti politik pemerintahan yang biasa-biasa, namun demikian ya, jangan sampai terus TNI ini direndahkan atau sampai istilahnya besarannya itu diremehkan. Aku nggak terima kalau TNI diremehkan ini. Jangan meremehkan TNI. Boleh kamu berurusan TNI, tapi tidak berurusannya juga cukup sehari 2 hari. Kalau berurusan TNI harus lain dengan berurusan dengan orang lain. Boleh berurusan orang lain, tapi kalau berurusan TNI hati-hati. Jadi harus ada kata-kata itunya, bukan ngancam. Nek kamu berurusan orang lain silahkan, selesai. Tapi nek berurusan dengan TNI, ya hati-hati. Wong aku ini juga punya perangkat yang bermacam-macam. Yang punya alutsista, yang punya intelijen, yang punya pasukan khusus, yang punya bermacam-macam. Sehingga nek urusan BTNI hati-hati. Itu tidak boleh terucap dari Pak Panglima, kalau rakyat 1000 kami 1000. Kalau rakyat dan TNI itu ibarat ikan dan air yang sejarahnya begitu di zaman kemerdekaan. Jadi kalau sekarang ikan berkelahi dengan air itu nggak masuk akal tuh. Tapi saya bisa pahami, mungkin Pak Panglima itu udah mulai jengkel juga bahwa ini kok nggak bisa diselesaikan lewat negosiasi misalnya. Tetapi sekali lagi kita ingin supaya TNI itu betul-betul dihargai sebagai aparat pertahanan, musuh dari luar, bukan musuh dari dalam. Mama masyarakatnya 1000 ya kita keluarkan 1000. 1 meeting 1 itu kan selesai. Mohon maaf Pak Panglima TNI, izinkan saya seorang konten kreator biasa ini menanggapi. Yang saya tahu apa yang diinginkan warga Rempang itu adalah bertemu dengan BP Batam dan mendapatkan solusi. Saya kira masyarakat Rempang tidak akan ada yang mau jatuhnya korban, siapapun korbannya. Masyarakat Rempang tidak boleh juga disalahkan jika terjadi bentrokan. Karena apa yang mereka pertahankan adalah kehidupan mereka. Ibaratnya, jika sarang semut pun diinjak-injak, pasti semutnya akan menggigit. Yang mereka harapkan hanyalah kepastian, keberlangsungan hidup mereka. Apa itu? Ya, berikanlah hak-hak mereka secara wajar. Seperti hak-hak warga negara Indonesia yang lain. Karena sudah pasti mereka butuh keadilan. Jangan karena kekuasaan, cara pandang pun jadi cenderung otoriter. Jadilah penguasa yang adil dan manusiawi. Jangan hanya berpihak pada investor semata. Sebagai Panglima seharusnya sudah menjiwai nilai-nilai Pancasila. Jangan malah niat mempiting masyarakat. Bisa tambah anarkis jika demikian. Tentunya mereka masih sangat bisa diajak dialog. Yang harus pemerintah dan aparat pahami adalah, sudahkah pemerintah dan aparat memahami hak-hak yang layak sebagai pengganti hak-hak warga Rempang secara wajar? Bukannya seperti sekarang ini, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sepertinya nggak match alias nggak nyambung. Gimana nggak kacau coba? Hanya sekedar saran saya yang mungkin bisa mewakili warga Rempang. Percayakan saja persoalan ini kepada pemerintah daerah, termasuk BP Batam dan perwakilan-perwakilan warga Rempang. Biarkan mereka menemukan solusinya sendiri. Jika mereka sudah sepakat atas solusi yang sudah mereka dapatkan, nah pemerintah tinggal mendukung hal tersebut. Saya kira jika seperti itu tidak akan terjadi anarkis, apalagi kepikiran main piting. Jika saya seorang atasan dan anak buah saya seperti itu, akan saya mutasi, akan saya suruh mempiting KKB. Gimana? Berani? Ini kan sebenarnya tugas kepolisian. Ketika polisian nggak mampu, baru TNI yang maju. Lebih dari masyarakatnya itu 1 orang meeting 1 itu. TNI-nya masyarakatnya 1000 ya kita keluarkan 1000. 1 meeting 1 itu kan selesai. Terus kalau polisi dianggap tidak mampu, TNI merasa mampu gitu, ngerasa hebat, ngerasa gagah melawan rakyat yang mempertahankan tempat tinggal mereka. Emang beli alat-alat TNI, seragam TNI, pakai duitmu sendiri? Indonesia merdeka saja bukan hanya karena kekuatan militer, tapi pergerakan rakyat.
jaga pernyataan yang terkesan mengintimidasi dan menindas rakyat. Di sini posisinya rakyat yang tertindas, bukan polisi atau investor. Mikir. Lebih dari masyarakatnya itu satu orang meeting satu itu. Iya kan, TNI-nya mama masyarakatnya 1000, ya kita keluarkan 1000. Satu meeting satu itu kan selesai. Gak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu gitu. Tahu dipiting ya? Nah itu dipiting aja satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Panglima, videonya aku speed dulu ya. Pak Panglima, jujur aku sebagai rakyat Indonesia merasa kecewa dan sedih dengan statement yang barusan kau sampaikan itu Pak Panglima. Dengan lantang dan tegas kau katakan untuk menghadapi rakyat di Rempang Batam itu, jika mereka turun 1000, kau akan turunkan 1000 personil. Tidak perlu menggunakan senjata, cukup main piting saja. Pak Panglima, tidakkah kau ingat Pak Panglima bahwasanya kalian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu bersemboyan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat Pak Panglima. Ingat, bajumu, pangkatmu, jabatanmu, kedudukanmu, hartamu itu semua digaji oleh rakyat Pak Panglima. Layakkah kau berkata seperti itu Pak Panglima? Layakkah kau berkata menyampaikan seperti itu Pak Panglima? Pak Panglima, pelajarilah terlebih dahulu bahwasanya rakyat Rempang Batam itu mereka melawan karena tindakan agresif dari aparat Pak Panglima. Tidak ada niat lain selain mereka mempertahankan tanah mereka, tanah leluhur mereka, tanah nenek moyang mereka, tanah yang mereka tempati dulu dari dulu hingga sekarang Pak Panglima. Apa yang kau pikirkan sekarang Pak Panglima? Kenapa kalian begitu tegas, begitu ganas melawan rakyat Rempang Batam? Kenapa keganasan kalian tidak terlihat melawan separatis yang ada di Papua tersebut, Pak Panglima? Coba, Pak Panglima, sadarlah. Ada dua hal yang akan memutus kenikmatan yang kini kau rasakan, yang kini kau nikmati. Yang pertama, jabatanmu hanya berlaku 5 tahun maksimal Pak Panglima. Setelah itu apa? Kemudian mati. Setiap manusia akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut Pak Panglima. Setiap yang bernyawa akan mati Panglima. Ketika kau berhenti nanti sudah tidak menjabat Panglima, maka kau tidak dipedulikan orang dan kau tidak akan diacuhkan orang lagi Pak Panglima. Ya, kau dianggap penjahat rakyat Rempang Batam. Kemudian ketika kau mati, maka kau tidak dianggap sebagai pahlawan. Pak Panglima, jujur aku bicara sebagai orang rakyat Indonesia dan aku asli orang Riau Pak Panglima. Aku kecewa dengan bahasa-bahasamu Pak Panglima. Kau dengan mudah mengatakan meeting, tinggal piting itu rakyat. Aku tidak habis pikir apa yang ada dalam otakmu Pak Panglima. Cukuplah. Semoga ini menjadi, kalau kau dengar ini Pak Panglima, jadikanlah ini pembelajaran Pak Panglima. Di atas kuasa adil lebih berkuasa Pak Panglima. Ya, di atas yang maha adil lebih maha Pak Panglima. Dan aku percaya Allah segala-galanya. Allah akan dengar, Allah akan lihat apa yang telah kalian perbuat kepada rakyat Rempang Batam. Terima kasih, salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Rempang siap untuk dipiting. Kalian satu persatu akan dipiting. Itu perintah dari Ketua TNI, Bos TNI Laksamana Yudo Margono. Perintahnya untuk seluruh anggota TNI-nya untuk memiting kalian yang demo, yang protes, provokator untuk pembangunan investasi di Pulau Rempang. Bahkan seluruh peralatan yang ada di markas, di gudang akan dikeluarkan untuk membantai kalian-kalian yang demo, yang protes. Oke, dengar baik-baik, Pak Yudo Margono, Ketua TNI, Bos TNI, Jenderal yang paling tertinggi di TNI Indonesia Raya, negara tercinta NKRI ini. Pak, masyarakat itu nggak banyak maunya Pak. Bapak
piting pun dia, bapak racuni, bapak bom itu nggak masalah. Jadi keluar pun kayak gini ya. Yang mereka mau Pak, tanah leluhur mereka jangan diobrak-abrik. Silakan pemerintah membangun investasi, silakan pemerintah membangun pabrik-pabrik, entah pabrik apapun, pabrik kaca segala macam. Silakan pemerintah join dengan negara Cina, nggak soal bagi seluruh masyarakat asli Pulau Rempang, Melayu. Lagian ngapain pula pakai mau perang aja dengan Rusia, pakai dibom lah, pakai mengeluarkan senjata untuk persiapan pemilu, senjata mau dibom masyarakat. Nggak usah kayak gitulah Pak Jenderal. Kok jadi aku yang ngajari Jenderal ini ya? Masyarakat ini Pak, contohnya aku, kayaknya lebih baik mati pun kayaknya udah di Indonesia nih Pak. Nyari makan udah susah kali, bawa cabai Pak 100 kilo, yang laku pun 30 kilo. Besok udah diobrak-abrik meja, datang penagih utang. Kayak nggak ada pilihan lain, kayak nggak, udah bosan kali Pak. Jadi kalau Bapak mau bom, mau dipiting, mau diabrak-abrikkan masyarakat ini, udah nggak peduli lagi nya masyarakat ini Pak. Biar aja pejabat-pejabat yang kaya raya, nggak urusan dulu kayaknya masyarakat ini mau diapain pun oleh kalian para jenderal-jenderal. Itu ada yang mau dikirim brimob dari Medan. Jadi kayak mau berperang ini kayaknya ini pemerintah ini dengan masyarakat Melayu ini. Heran aku nengok Pak Jenderal Yudo Margono ini, ya kan be? Cocok kalian rasa? Idenya ini mau mengeluarkan senjata-senjata, yang mana yang berontak, yang mana yang provokator, yang mana yang nggak setuju, mau dipiting 1000 lawan 1000, 1 lawan 1 gini Pak. Takutku nanti masyarakat yang menang itu ada tetangga kayaknya mau bantu masyarakat Melayu. Jadi ingat pula aku itu kata Soekarno, nanti kalian ini berperang melawan saudara-saudara inilah. Jadi Pak, kalau Bapak ini jenderal, kasihlah pengajaran yang baik kepada anggota-anggota Bapak semuanya di brimob-brimob ini. Masyarakat ini Pak nggak banyak maunya, disuruh bayar pajak pun mau. Di toko-toko pun mau, suruh bayar BPJS pun mau. Digusur pun kiosnya kayak aku ini Pak, nggak ada ganti rugi pun nggak apa-apa. Semuanya datang si corona pun nggak usah jualan, mau mati bapak belur pun 2 tahun lebih nggak masalah. Rupa-rupanya kasus corona ini membuat pejabat menjadi kaya raya. Kayak gitu loh Pak Yudo Margono, Panglima tertinggi TNI Angkatan Darat di Indonesia Raya tercinta ini. Dan Bapak harus tahu, masyarakat itu nggak perlu ditakut-takuti. Udah nggak takut kami masyarakat ini Pak. Nggak takut. Semuanya masyarakat udah pintar luar biasa, membara darahnya untuk mempertahankan tanah leluhur kami masing-masing. Satu lagi kuajarkan kepada kalian ya pejabat, khususnya Pak Yudo Margono ya. Itu Pak leluhur nenekku, itu nenekku, biar Bapak tahu. Semuanya kami itu kalau mati Pak, kepingin kami diwakafkan di tanah leluhur kami. Semuanya. Contoh kalau aku mati, kuburanku udah ada Pak di tanah leluhur. Jadi kalau kalian investor dan seluruh pendukung pejabat-pejabat ini membangun pabrik kaca, silakan, tapi nggak usah masyarakat yang asli Melayu digusur. Mereka pendatang yang membeli dari tahun 2024 ke atas itu aja, yang perlu diusir, yang mendapatkan surat-surat palsu dari pejabat-pejabat yang mau gila uang itu. Karena dulu pun aku ada suratku 3 ini di Barelang ini. Biar kalian tahu ya Pak Margono ya Yudo ya, Menko Polkam, Pak Jokowi dan seluruhnya pejabat di Batam ini. Siapa pejabat yang otak kotor ini? Dengar baik-baik. Dulu tahun 2005 ke 2010 aku punya tanah di sana, 3 suratnya, 1 surat 2 hektar. Aku mendapatkan tanah itu karena ada orang Cina berutang, nggak dibayar-bayarnya, dikasihnya sama aku surat 3, 6 hektar. Oke, jadi karena nggak kulihat-lihat ini tanah ini, tanah itu dialihkan lagi ke orang. Itulah yang perlu Bapak usir. Nggak usah direlokasikan kalau yang kayak gitu. Contohnya kayak aku ini, kalau di sana tempatku, aku kan pendatang. Tapi kalau mereka memang nenek moyang mereka dari tahun 1700 sudah di sana, jangan direlokasikan pun jangan. Biar aja mereka tinggal di pinggir
perusahaan-perusahaan Cina yang mau kalian bangun itu. Itu aja yang gue kasih tahu. Ingat, pasal 28 undang-undang, setiap masyarakat bebas mengeluarkan pendapat. Jadi pendapatku gitu, silakan kalian membangun, nggak masalah. Investor yang dari mana saja pun, bangunlah di Indonesia ini. Kalau itu membuat Indonesia ini maju. Tapi ingat, tanah leluhur kami jangan diganggu. Apalagi nanti kuburan bapakku gue ganggu, bunuh-membunuh pun aku mau ini Pak Yudo Margono. Oke lah ya, diam-diam. Itu mau keluaran itu hantu dari kuburan nenek moyang leluhur. Diam-diam kalian, pejabat siap-siap ya. Oke guys, itulah tanggapan terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Panglima TNI Yudo Margono. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya sangat yakin dan percaya, sekalipun masyarakat Rempang itu diteror, diancam, bahkan ada sebuah pernyataan yang begitu keras yang datang dari seorang Panglima TNI bahwa piting saja satu-satu. Saya yakin ini tidak mempan. Masyarakat Rempang, warga Rempang sudah siap mati, Pak. Mereka tidak akan takut dengan ancaman itu. Mereka akan tetap mempertahankan tanah leluhur mereka. Itu jelas. Kalau Bapak mau kasih solusi, bukan begini caranya. Menurut saya yang rakyat jelata ini, saya yang tidak punya gelar, saya yang tidak punya jabatan ini, Bapak datang ke sana, bangun komunikasi dengan warga Rempang. Dan mereka ingin itu cuma satu, Pak. Mereka tidak mau direlokasi dari tanah tumpah darah mereka, dari tanah nenek moyang mereka, dari warisan leluhur mereka. Simpel saja kok itu. Mereka tidak mau direlokasi. Lalu poin yang kedua, mereka tidak menolak investasi itu dilakukan. Artinya bahwa investasi itu bisa dilaksanakan, bisa dikerjakan di Pulau Rempang itu. Tetapi satu hal yang perlu diketahui, yang Bapak perlu cari solusi adalah masyarakat Rempang, mereka menolak relokasi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jabatan, pangkat, gelar yang dimiliki oleh TNI dan Polri itu dibayar oleh rakyat. Jadi semestinya mereka harus menjaga dan melindungi rakyat. Itu poin penting. Bukan malah membela investor dan lain sebagainya. Harta kekayaan, makan, minum semua itu mereka peroleh dari uang rakyat, bukan uang investor. Rakyat yang bayar mereka. Dan sudah selayak dan sewajarnya bahwa mereka harus menjaga rakyat, harus melindungi rakyatnya. Bukan rakyat sebagai musuh, bukan ajak berperang dengan rakyat. Memang tidak salah ketika pernyataan ini dikeluarkan oleh seorang Panglima TNI, lantas kemudian dihujat, dikecam oleh netizen, dikecam oleh tokoh-tokoh bangsa. Jangan heran, karena masyarakat Rempang sudah siap mati. Rakyat Rempang sudah siap mati. Mereka siap melawan. Bapak mau ajak perang? Apakah masyarakat Rempang itu adalah orang-orang yang lagi ajak berantem saat ini? Seperti perang Rusia dan Ukraina? Tidak kan? Mereka adalah warga negara Indonesia yang mereka pertahankan saat ini karena tempat itu adalah
tanah tumpah darahnya mereka, ari-ari mereka ada di situ. Itu yang mereka pertahankan saat ini. Leluhur mereka ada di situ. Ini disuarakan oleh 16 kampung adat yang ada di Kepulauan Rempang itu. Para penguasa di bangsa ini, para pejabat di bangsa ini, orang-orang yang punya jabatan, yang berperan penting dari daerah sampai pusat, kalian yang harus mencari solusi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya berharap bahwa Presiden Joko Widodo, Menteri Investasi, Menko Polhukam, pejabat daerah, dan lain sebagainya yang berkepentingan dengan masyarakat di Kepulauan Rempang ini, tolonglah buka hati kita, berpikirlah secara bijak. Mereka itu bukan penjajah. Mereka itu adalah rakyat. Mereka itu adalah warga negara Indonesia. Sudah sepantas dan selayaknya bahwa mereka itu harus diperlakukan sama dengan seluruh rakyat Indonesia di mana saja berada. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi dapat didengar oleh para pemangku-pemangku kepentingan di bangsa ini. Terlebih khusus kepada mereka-mereka yang punya urusan penting, yang punya tanggung jawab penting dengan investasi di Kepulauan Rempang ini. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.